kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Syahabuddin, para guru, para asatidzah, pengurus serta jamaah majelis taklim Riyadul Bani'ah. Berikut majelis taklim musola takwim, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Jumat yang mulia ini, malam tanggal 13 bulan Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Februari 2004. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat hadir di musola yang kita cintai ini untuk mengikuti acara penutupan. Bukan penutupan, dirapetin. Kalau ditutup ntar susahin mukanya. Menjelang kedatangan bulan suci Ramadan, tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut selama setahun dan tahun-tahun yang sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Memang sudah menjadi adat dan tradisi di tengah masyarakat kita ini, orang Betawi, segala kegiatan taklim rutin baik mingguan, bulanan sebelum Ramadan dirapetin sementara. Tidak lain tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kedatangan tamu yang sangat mulia, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang khusus Allah berikan kepada kita ini, umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali, di sana ada riwayat bahwa Nabi pernah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa umat-umat dulu umurnya panjang-panjang. Umat dulu sebelum umat Nabi Muhammad, ada yang ratusan tahun, bahkan ada ribuan tahun. Sementara jatah dan umur umat beliau Nabi Muhammad, kita ini semua pendek-pendek, relatif pendek, antara 60-70. Ya ada yang di atas 70 tapi jarang. Yang mudah-mudahan lain, kita ini semua lebih dari 70, 100. Ya, cuman bareng-bareng sama-sama, kalau diri repot juga 100. Nah ini yang membuat Nabi sedih. Kenapa sedih? Kalau umat dulu umurnya panjang, kesempatan, karena hidup di dunia ini tidak lain bukan untuk makan minum, untuk mencari bekal buat kehidupan akhirat yang abadi. Nah kalau umurnya panjang kan berarti kesempatan buat cari bekal luas. Sementara kalau pendek berarti sempit. Padahal di sananya sama-sama hidup abadi. Nah itu yang membuat Nabi kita sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus kesedihan Nabi. Bukan caranya ditambahin, yang dari umur pendek tambahin, bukan, tetap dikasih umur pendek, ya nggak ditambahin. Nah, bagaimana cara menggembirakan Nabi? Allah berikan buat kita ini semua ada tempat-tempat yang mulia di muka bumi ini, tempat-tempat istimewa, dan ada waktu-waktu yang istimewa yang apabila kita berada di tempat tersebut dan pada waktu tersebut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kualitas ibadah kita melebihi dari umat dulu yang diberikan kesempatan hidup di dunia lama. Nah, seperti kita maklum ada 3 tempat mulia. Yang pertama tanah suci Mekah. Orang melakukan ibadah satu, hasanah satu, dilipat gandakan menjadi 100.000. Ada tanah suci Madinah, nah jadi 1.000 kali lipat. Tempat lain selain Masjidil Haram, selain tanah suci Mekah, ada Baitul Maqdis 500.
luar biasa. Namun yang namanya kesempatan ini nggak semuanya orang beruntung bisa mengunjungi tempat tersebut. Karena memerlukan apa? Badan sehat, duit ada. Badan sehat, duit ada, baru bisa sana. Badan sehat, duit nggak ada, nggak bisa. Duit ada, badan sakit-sakitan, nggak bisa juga. Nah, apalagi zaman sekarang badan sehat, duit ada juga masih susah. Sulit ke sana. Namun bagi kita yang tidak diberikan kesempatan bisa ke sana, nggak usah khawatir. Ada satu macam, yaitu keistimewaan waktu yang tidak perlu pakai duit. Yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan. Apa itu keistimewaan waktu? Yang apabila kita berada pada waktu tersebut, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka Allah lipat-lipat gandakan. Di antaranya adalah bulan suci Ramadan. Nah, inilah bulan yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya. Bukan hanya kita, Nabi Muhammad sendiri menunggu kedatangannya jauh-jauh hari sebelum 2 bulan. Kalau sebelum 2 bulan kan berarti awal bulan Rajab. Nah, ya kan sebelum 2 bulan itu Nabi udah nunggu kedatangan. Diungkap dengan dalam doa yang selalu kita lantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 2 bulan. Nah, oleh karena itu udah sepatutnya sebelum datangnya Ramadan kita siapkan. Apa yang perlu kita siapkan? Jiwa dan raga. Jiwa dan raga, jasmani, rohani. Nah, dalam rangka mempersiapkan jasmani dulu, sebelum Ramadan datang, ini ada kesempatan untuk kita periksa kesehatan badan kita. Yang merasa kurang sehat, obatin. Yang merasa sudah sehat, pelihara. Agar supaya nanti datang Ramadan, badan sehat, melakukan ibadah jadi enak. Nah, dalam rangka mempersiapkan jasmani pula, fisik bersihin semua tempat ibadat, mushola, masjid, di rumah, bersihin supaya nanti waktu Ramadan datang kita ibadat jadi enak, tenang, bersih, ringan. Nah, ini dalam rangka mempersiapkan fisik. Adapun mempersiapkan rohani jiwa di bulan Ramadan. Ini terkenal bulan Sya'ban sebelum Ramadan, terkenal di tengah masyarakat kita ini dengan nama Rawah. Rawah itu asalnya arwah. Kan orang kita ini punya nyingket-nyingket aja. Arwah, rawah. Ada nawa itu sawah kodit. Ya, nawa itu kita terjemahin sahjaku. Padahal asalnya sengaja aku. Nawa itu asalnya apa? Sengaja aku, disingkat jadi apa? Sengaja aku. Nah, itulah modelnya orang Betawi. Apa aja ngomong orang Betawi, disingkat-singkat aja. Sengaja aku jadi apa? Sengaja. Bulan arwah bilang apa? Bulan Rawah. Nah, ini bulan Sya'ban, bulan Rawah. Dalam rangka mempersiapkan jiwa. Apa? Kenapa dikatakan Rawah? Arwah. Karena sebelum Ramadan kita ngirim silaturahim kepada ruh-ruh. Nah, ini ruh-ruh artinya keluarga kita, orang tua kita, guru kita yang setelah dipanggil lebih dahulu udah wafat. Kita kirimin ruhnya. Nah, itu asal mula daripada kata-kata rawah. Silaturahim, kirimin doa, kirimin istighfar, gitu, ziarah kubur. Nah, ini rawah, arwah. Ada orang bertanya, apa kaitannya kita ngirimin nama mereka yang sudah meninggal dunia dengan kaitan mempersiapkan jiwa? Nah, kaitannya adalah kan kita nginget mereka yang sudah wafat. Kita kirimin apa? Doa, kirimin istighfar, nginget. Kita nginget orang yang sudah wafat dengan tidak secara langsung ngingetin bahwa kita ngingetin diri kita pun akan apa? Akan wafat juga. Nginget orang yang sudah mati berarti ngingetin diri kita pun akan apa? Mati. Nah, ini alangkah baiknya sebelum Ramadan kita ingat apa? Mati. Tuh, mempersiapkan. Maksudnya apa?
Maksudnya supaya nanti Ramadan panjang umur kita ibadat mati-matian. Ini artinya. Sebelum Ramadan kita ingat sama orang yang udah mati. Berarti kan ngingetin bahwa diri kita pun akan mati. Mungkin ini Ramadan terakhir ini. Tahun depan mungkin saya udah nggak ada lagi di dunia. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan Ramadan, kita ibadat mati-matian. Nah, karena sebelum Ramadan kita ingat apa? Nah, inilah yang persiapan jiwa. Nah, di samping itu persiapan rohani pula, kita silaturahim kepada sesama kita, saling minta maaf, memaafkan. Nah, ini juga dalam rangka persiapan jiwa. Karena kalau sebelum Ramadan kita belum selesaikan urusan kita sama saudara kita, masih ada ganjelan, sehingga membuat berat beban. Ibadat kalau memang ada ganjelan gak ringan. Makanya sebelum Ramadan kita selesaikan saling minta maaf, memaafkan. Nah, yang terakhir, hanya punya bini di rumah. Nah, mungkin ada yang belum lunasi utang. Kan yang orang perempuan udah rutin tuh, tiap tahun ada 7, paling tinggi 7 hari. Tahun dulu Ramadan belum dibayar. Wah, ini juga dalam rangka mempersiapkan rohani. Utang sama Allah, jangan sampai Ramadan tahun ini datang utang yang kemarin belum dibayar. Nah, ini juga dalam rangka mempersiapkan rohani. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih kurang mohon maaf. Nah, saya tadi kalau Ustaz Agus minta maaf, saya juga minta maaf juga. Karena kan yang ngomong di sini Ustaz Syihabuddin, saya ngomong mungkin salah-salah ngomong, perilaku dan lain sebagainya. Tolong kiranya dibukakan pintu maaf sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kita baca Fatihah, semoga berkah Fatihah kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurang mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.